Assalamualaikum semua, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Eh, Ibu ingin mengingatkan untuk absennya linknya sudah Ibu share di grup WA. Jadi jangan lupa absen ya. Dan tolong segera untuk yang belum absen, segera absen. Nah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan sebuah motivasi, sebuah kata-kata dari Muhammad Ali. Pasti kalian sudah kenal siapa Muhammad Ali. Kata-katanya begini, jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Nah, dari kata-kata Muhammad Ali tersebut dapat mengandung makna dalam menuntut ilmu, kita tuh tidak boleh mengenal kata menyerah. Kita harus berjuang supaya menjadi orang yang berilmu. Dan jika kita ingin mencapai kesuksesan kelak, kita harus menderita dulu. Menderita di sini tuh dapat diartikan kita tuh harus belajar dengan giat, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang kita cita-citakan. Nah, kalian mengambil program studi tata busana pasti telah memiliki tujuan dan cita-cita kan? Maka dari itu, kalian harus rajin belajar terlebih dahulu untuk menggapai keberhasilan kalian nanti. Jadi semangat belajar untuk menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat rok atau menjahit rok. Nah, setelah materi ini Ibu sampaikan, diharapkan kalian tuh dapat membuat rok sesuai prosedur yang telah diberikan. Nah, bagi kalian yang perempuan pastinya sudah pernah memakai rok dong. Sudah Gimana? Sudah Bu. belum? Ya sudah Sudah. ya, pasti pasti sudah nggak asing dengan rok itu apa sih gitu, pasti sudah nggak asing Iya Bu. dan jenis rok itu banyak ya, mulai dari rok span, rok lingkar, rok pias dan juga rok align. Nah, setelah minggu lalu kita kan telah mempelajari bagaimana cara membuat pola. Nah, di minggu ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat rok atau menjahit rok tuh bagaimana gitu. Dari berbagai jenis rok yang sudah Ibu sebutkan tadi, Ibu tuh memilih salah satu model rok untuk diajarkan ke kalian bagaimana cara menjahitnya. Nah, sebelum kita mulai ke materi pokok, Ibu ingin membagi kelompok terlebih dahulu. Namun, sebelumnya Ibu ingin bertanya, dari kalian apakah sudah ada yang pernah menjahit rok? Sudah Bu. Ya, Latifah sudah. Mungkin yang lain sudah ada yang pernah menjahit rok? Sudah, Bu. Wah, bagus ya, kalian sudah belajar untuk menjahit rok. Nah, gini Ibu langsung saja untuk membagi kelompok supaya adil. Ibu akan membagi kelompoknya itu jadi yang sudah pernah menjahit rok itu dibagi menjadi dipisah gitu ya kelompoknya. Jadi di satu kelompok tuh yang pernah menjahit rok sudah ada gitu. Jadi nanti untuk mengajari temannya itu lebih mudah. PowerPoint Ibu apa sudah kelihatan? Sudah Bu. Nah, ini pembentukan kelompok dulu. Yang pertama, buatlah kelompok dengan anggota 5 anak. Di kelas ini, kebetulan kan ada 30 anak. Jadi, dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya, itu kan kalian sudah ada yang pernah menjahit rok tadi, Latifah, Fauzan. Sudah pernah kan? Nah, Latifah sama Fauzan jangan sampai menjadi satu kelompok. Kalian harus berpisah ya. Supaya nanti teman-teman yang belum pernah menjahit rok itu
belajar kepada kalian gitu. Jadi kelompoknya nanti berbaur. Nah, untuk setelah kelompoknya dibagi, setelah itu kalian simak materi yang akan dijelaskan. Kemudian setelah materinya selesai disampaikan, kalian akan praktek membuat atau menjahit rok align. Nah, kelompok 1 menggunakan ukuran S, kelompok 2 ukuran M, kelompok 3 ukuran L, kelompok 4 ukuran XL, kelompok 5 ukuran S, dan kelompok 6 ukuran M. Sampai sini apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Ya, kita langsung masuk ke materinya ya. Untuk pembagian kelompok berarti sudah clear ya. Pembagian kelompoknya Ibu serahkan kepada kalian. Pesan Ibu cuma tadi Fauzan sama Latifah beda kelompok. Soalnya kalian sudah pernah menjahit. Otomatis kalian sudah memiliki pengalaman untuk diajarkan kepada teman-teman kalian. Baik, Bu. Ini Baik, selanjutnya Bu. kita akan menjahit rok align seperti ini roknya, contoh roknya. Dan ini polanya. Ini untuk pola dasarnya ya. Untuk pola dasar align-nya seperti ini dan roknya seperti ini. Kita nanti akan menjahit rok seperti ini. Cara menjahitnya itu mudah dan ini tidak terlalu ribet. Jadi menurut Ibu tidak sulit untuk dipahami. Nah, ini selanjutnya proses pembuatan rok. Yang pertama adalah membuat pola. Yang kedua, peletakan pola di atas bahan. Jadi setelah minggu lalu sudah membuat pola. Nah, nanti kalian akan membuat pola juga. Mungkin kemarin kalian membuat polanya itu ukuran M. Nah, nanti bisa di-grading ke ukuran yang sesuai dengan kalian tadi. Misal dapat S, ya di-grading ke S. Misal mendapat ukuran L maupun XL, kalian bisa grading ke ukuran L maupun XL. Di minggu lalu kan sudah mendapatkan materi tentang grading pola. Nah, itu dapat mempermudah kalian untuk mempercepat proses pembuatan pola di sini. Nah, selanjutnya peletakan pola di atas bahan. Jadi setelah polanya itu jadi, polanya dipotong, terus polanya itu diletakkan di atas bahan, diberi kampuh. Nah, setelah itu bahannya itu dipotong sesuai dengan polanya tadi. Setelah diberi kampuh, habis itu langsung dipotong. Nah, habis itu kita tuh masuk ke dalam proses penjahitan. Ini yang nomor 4. Proses menjahit di sini diawali dengan memasang resleting. Jadi, ukur panjang resleting, setelah itu ukur pada bagian tengah belakang dari bagian pinggang turun sepanjang ukuran resleting. Setelah itu jahit bagian panjang resleting tersebut. Nih, Ibu ada pola pola kecil. Apa sudah kelihatan? Jadi, nanti dari pinggang sini diukur panjang resletingnya semisal sampai sini. Nah, jadi nanti lebihan resleting yang sini sampai dengan bawah sini sampai bawah sini tuh kan ini lebihan resleting tadi. Jadi ini tuh dijahit. Nah, nanti di atasnya ini dipasang resleting. Nah, selanjutnya setelah resletingnya terpasang itu langsung memasang saku pada bagian tepi rok dengan depan dan belakang. Jadi sakunya itu dipasang di bagian depan dan di bagian rok belakang kayak terpisah gitu. Terus setelah itu satukan bagian isi rok. Jadi setelah memasang saku tadi, nah selanjutnya itu bagian sisinya itu dijahit, disatukan gitu. Terus yang selanjutnya siapkan kain untuk membuat bahan pinggang. Jadi kalau membuat bahan pinggangnya ini kan secara terpisah. Jadi kainnya itu diukur dulu lingkar roknya tadi, lingkar pinggang lingkar pinggang di roknya itu berapa. Lalu setelah itu kita ukur di kain panjangnya itu sesuai dengan lingkar roknya tadi dan lebarnya itu sekitar 9 sampai 10 cm. Itu dengan ukuran kan ukuran roknya, ukuran bahan pinggangnya kan 3 cm. 3 cm kali 2 kan
6 cm. Nah, habis itu kampuhnya 1,5 itu sekitar 3 cm. Jadi lebarnya itu 9 cm untuk roknya. Untuk ban pinggangnya. Nah, selanjutnya pasang ban pinggang. Setelah itu kan kalian bisa pasang lapisan kain keras maupun kain kerasnya itu diusahakan yang tebal ya biar bagus. Nah, itu nanti kain kerasnya itu ukurannya panjangnya itu sesuai dengan lingkar ban pinggangnya tadi, lingkar pinggangnya dilebihi 3 cm untuk lidah. Habis itu untuk lebarnya itu cuma 3 cm. Habis itu dipres di kainnya itu, lalu ban pinggangnya itu dipasang di roknya tadi, disatukan dengan roknya tadi. Setelah selesai, itu selanjutnya lalu dijahit dengan dijahit kelimnya untuk bagian untuk penyelesaian. Ibu ingin mengingatkan sebelum menjahit kelim, sebaiknya diobras dulu. Jadi sebelum menjahit kelim dan juga sebelum memasang ban pinggang, itu diobras terlebih dahulu untuk kampuh-kampuhnya. Nah, itu untuk proses pembuatan rok. Ibu habis ini akan meng-share video bagaimana cara membuat rok supaya mempermudah kalian dalam memahami cara menjahit rok ini. Gimana sih cara menjahitnya gitu. Langsung disimak saja ini videonya. Ini aku punya kain woolfish, ukurannya 1,5 meter. Yang pertama, kita akan buat roknya ini pola bagian belakangnya. Pola bagian belakang ini akan saya taruh di bagian pinggiran yang di sini. Jadi ini dilipat sesuai dengan seratnya ya, jangan lupa setiap menjahit seperti itu. Nah, kemudian kita akan taruh di sini. Bagian belakang kita akan tambahkan ukuran sekitar 3 cm. 3 cm ini untuk tempat resletingnya nanti. Seperti ini, kemudian langsung akan kita gunting, ditambah kampuh untuk masing-masing pinggirannya, ini sekitar 2 cm. Nah ya, sama yang bagian depan tadi, kampuhnya kita pakai 2 cm. Untuk bagian depannya ini yang bagian lipatan seperti ini ya, yang tidak terbuka. Jadi kita habiskan saja, kita habiskan peletakan polanya di sini. Nah, kalau sudah kita bisa pentul dan kita potong. Bagian depan dan bagian belakangnya, kalau sudah tinggal kita jahit. Nah, sebelumnya ini mau saya kasih kantong di bagian salah satu sisinya. Jadi ini saya nanti akan pasang di bagian kanan. Untuk membuat kantongnya ini, kita butuh kain, pakai kain sisa aja. Nah, di sini ambil 2 lapis seperti ini. Lalu kita cari bagian yang ada ujungnya lurus. Ini saya pakai kain sisa aja. Terus kita taruh aja tangan. Kita taruh tangan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Lalu kita gambarkan aja. Lalu kita potong.
Nah, seperti ini. Kalau kalian mau bikin untuk bagian kanan dan kiri, silahkan aja. Berarti ini dibikin 2 kali ya. Bagian belakang, ini kita akan jahit resletingnya terlebih dahulu. Sebelum dijahit resletingnya, kita akan jahit bagian pinggirannya, kita satukan dulu di sini. Terus kita tumpuk seperti ini. Kita akan jahit mulai dari batas resleting ini. Kalau resletingnya di sini berakhirnya, berarti kita ambil 1 cm di atasnya, sekitar di sini. Ya, sini. Nah, kita akan jahit mulai dari sini, ini dikunci, dijahit kunci, terus jahit ke bagian bawah sampai selesai di sini. Ya, kita akan jahit dulu. Ini kita jahit dari tanda yang sudah kita tandai tadi ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita buka bagian kanan dan kirinya seperti ini. Lalu kita akan pasangkan resletingnya. Dibuka resletingnya. Nah, bagian yang sini kanan atau dari kiri kalian itu kita lipat seperti ini. Nah, kita ambil posisi resletingnya ini, dia ambil di bagian yang, nah posisi resletingnya ini ada di bagian yang sini ya, jadi kanan dan kiri. Nah, ini ditempel di sini. Nah, menempelnya ini dikasih jarak seperti ini, sekitar 0,7 cm. Baru kita kasih pentul di sini. Nah, masangnya seperti ini ya. Nah, jadi gini, Ibu akan menjelaskan. Jadi, tadi setelah kita itu memotong pola, membuat pola maksudnya, terus habis itu memotong bahan, lalu menjahit, membuat pola saku, lalu menjahit resleting. Jadi sudah jelas ya tadi resletingnya diukur dulu panjangnya berapa, terus lebar resletingnya dijahit. Nah, Ibu memiliki masukan supaya kalian lebih mudah dan terlihat lebih rapi saat mengerjakan. Jadi selesai step by stepnya itu, setiap pertemuan jahitan kayak seperti itu dijahit biar rapi, nggak kayak ini kan masih kayak kurang rapi gitu kan. Terus tadi yang bagian resleting di sini itu yang bagian lipatan tadi, itu menurut Ibu kalau itu disetrika dulu nanti memasang resletingnya itu lebih mudah gitu. Kan sudah mati jadi tinggal dipasang resletingnya, jadi udah nggak kegeser-geser. Jadi kampuhnya itu pas, semisal 3 cm ya pas 3 cm, nggak kegeser kayak gitu kan. Semisal kalau nggak disetrika itu nanti kayak kegeser-geser, jadinya itu akan kayak mempersulit kita masang resletingnya dan hasilnya pun akan berbeda gitu. Mungkin kalau kegeser nanti kan hasilnya nggak pas gitu. Kita lanjutkan. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Baru kita akan jahit bagian kanan di bawah ke sini, terus ke atas. Ya, ini dijahit mepet di sini, jangan sampai terkenal relnya. Jadi mepet kain.
Kemudian yang di sini juga kita harus jahit di antara setelah relnya ini ya. Jadi jangan sampai terkena relnya agar nanti resletingnya bisa dibuka dan ditutup. Oke, kita akan jahit dulu. Untuk menjahit resleting ini, kita menggunakan sepatu resleting. Kita jahit terlebih dahulu bagian yang menutupi resleting ini. Jahitannya jangan sampai terkena relnya. Jadi jaraknya sekitar setengah senti dari sini, dari relnya, supaya nanti bisa dinaik turunkan resletingnya. Seperti ini. Baru dilanjut lagi ya. Ya, pertama kita pasang dulu seperti ini. Kita turunkan dari ujung sekitar 5 cm. Sekitar segini. Lalu kita jahit di sini ya. Nah, kalau yang tadi sudah kita jahit, tadi ada di sebelah sini, kebalikannya untuk bagian depan, ini bagian depan, itu kita taruhnya di kebalikannya, di sini, ya. Karena ini adalah kain yang luar atau kain baiknya, sedangkan yang di sini adalah kain yang dalam atau yang bagian buruknya. Nah, jadi kebalikannya dari yang tadi ya. Jadi ini yang bagus ketemu yang bagus. Pasang di sini sama kayak tadi, jarak dari sini sekitar 5 cm, lalu kita jahit bagian sininya. Kita akan jahit mulai dari atas sini sampai di sini, terus muter ke bagian kantongnya, ini lalu ke bawah, ya. Untuk yang bagian satunya ini jahit lurus aja ke bawah. Oke, kita akan jahit dulu. Untuk pinggang, kita siapkan kain, panjangnya seukuran dengan pinggangnya. Jadi tadi pinggang, lingkar pinggangnya kita ukur berapa, lalu kita akan potong kainnya sesuai dengan ukurannya. Dan ini lebarnya kita langsung pakai 10 cm. Ini 10 cm ini udah sama kampuhnya ya. Jadi ini langsung dipotong aja. Panjangnya disesuaikan dengan lingkar pinggangnya. Untuk menjahitkan pinggangnya, ini kainnya kita tempelkan di bagian pinggang seperti ini. Ini kan dapat lihat kan, ini kalau ban pinggangnya kan tidak menggunakan kain keras. Nah, Ibu sarankan untuk kalian itu menggunakan kain keras supaya nanti hasil jadinya itu rapi dan juga pas di pinggang waktu dipakai itu enak dan nggak muntir-muntir gitu nantinya. Tadi untuk penjahitan sisi sudah dapat dipahami ya. Jadi setelah sakunya itu dipasang di bagian kanan dan kiri lalu disatukan seperti itu. Terus lalu membuat ban pinggang, dan Ibu sarankan untuk ban pinggangnya itu jangan seperti ini tapi menggunakan kain keras.
juga supaya nanti bisa kita pasang untuk pengaitnya. Kain keras juga boleh, akan lebih keras jadinya untuk bagian pinggangnya. Biasanya sih seperti itu. Ya, terakhir kita akan jahit bagian bawahnya ya. Untuk bagian bawah kita jahit lipat saja, dikelim seperti biasa. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Oke, sudah jadi, semuanya sudah kita jahit. Kita lihat hasilnya. Nah, itu tadi videonya sudah kalian lihat, sudah kalian pahami ya. Jadi, Ibu harap setelah kalian menonton video tadi, kalian sudah memahami bagaimana cara menjahit rok. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya, silakan Fauzan. Bu, apa setiap selesai menjahit per step wajib disetrika, Bu? Ya, Ibu akan jawab ya. Nah, menurut Ibu itu nggak wajib tapi harus ya. Ya, sama saja kayak wajib sih. Soalnya kalau kita tuh habis menyetrika step by step, kalau nggak maksudnya kalau udah menjahit step by step, kalau nggak disetrika itu nanti hasilnya kurang rapi seperti itu. Kalau kalian tuh udah habis jahit, misal habis jahit tadi ya, habis jahit resleting itu disetrika dulu. Pasti nantinya hasilnya itu akan rapi. Terus habis jahit sisi disetrika dulu. Itu nanti akan lebih rapi daripada nggak disetrika. Nanti kalau nggak disetrika itu kayak di jahitannya itu nggak halus gitu loh. Kayak ada sedikit bergelombang atau ketarik atau gimana kan nggak tahu. Misal kalau disetrika tuh kalau udah rapi ya, oh berarti udah rapi nggak perlu didada atau nggak perlu diulangi lagi. Misalkan nanti nyetrikanya di akhir dan aduh kok ini agak muntir ya ternyata gitu kan nanti kalian akan kesusahan untuk memperbaiki itu kayak gitu. Jadi menurut Ibu ya wajib untuk disetrika seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh, untuk Fauzan gimana? Apakah sudah bisa diterima jawaban dari Ibu? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin yang lain? Silakan jika ada pertanyaan lagi. Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Semisal tidak ada pertanyaan, Ibu akan menjelaskan tugasnya setelah ini. Kalian membuat polanya. Jadi semisal kan kalian sudah minggu lalu sudah praktek membuat pola, jadi hari ini tinggal menggrading ya. Disesuaikan dengan ukuran yang bagian di kelompoknya tadi. Kelompoknya juga tadi di awal sudah dibentuk. Untuk list kelompoknya silakan dikirimkan di grup dengan catatan Fauzan dan Latifah beda kelompok karena mereka sudah pernah menjahit rok dan sudah berpengalaman pastinya. Nah, setelah kelompoknya dikirim ke grup, kalian bekerja. Setelah ini Ibu akan mengakhirin pertemuan di Meet ini. Kalian bekerja untuk membuat pola dan dilanjutkan dengan menjahit roknya. Nah, untuk minggu depan, jadi hari ini dimaksimalkan untuk membuat pola dan menjahitnya. Ini waktu kita masih panjang juga. Nah, untuk minggu depan kita akan fitting sekaligus evaluasi.
Jadi nanti fittingnya itu per kelompok kita ibu akan panggil. Jadi misal kelompok 1 dulu, yang masuk di room itu kelompok 1. Jadi nanti ibu akan menilai bagaimana kekompakan kalian dalam bekerja. Jadi semisal nanti si Fauzan kan sudah pernah menjahit, pasti sudah punya pengalaman, dan jahitannya kan pasti ya bagus lah ya, sudah punya pengalaman. Nah, si Fauzan ini berhasil nggak sih membimbing temannya kayak gitu. Nanti bisa ada yang satu, ini sakunya kok melet, ada yang loh ban pinggangnya kok gini, kayak gitu kan nanti bisa ibu nilai gitu dari kerjasama kalian tuh gimana kayak gitu. Jadi nanti semisal kerjasamanya bagus, kalian hasilnya satu kelompok bagus semua, nah nilai kalian akan ibu tambah. Jadi diusahakan kerjasama dengan temannya yang bagus, komunikasi yang bagus, rembukan dengan temannya. Ini kalau masih bingung ini gimana cara jahitnya, loh kok punya saya begini, sewaktu saya jahit sesuai prosedur, tapi kok kayak gini. Nah mungkin ada kesalahan yang tidak kalian sadari, jadi saya di kelompok itu saling berdiskusi bagaimana cara menjahit rok itu, supaya nanti kalian hasilnya itu bagus dan mendapatkan nilai yang bagus. Mungkin itu tugasnya, apakah ada yang dipertanyakan? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya. Jadi untuk kesimpulan pada pagi hari ini, kita telah mempelajari bagaimana cara membuat rok. Dari mulai yang pertama tadi membuat pola, habis itu meletakkan pola di atas bahan, terus memotong bahan, menjahit yang pertama tadi menjahit resleting, habis itu menjahit saku, menjahit sisi, dan dilanjutkan menjahit ban pinggang, dan juga dilanjutkan dengan menjahit klaim. Untuk klaim terakhir, dan Ibu mengingatkan sebelum klaimnya dijahit dan bahan pinggangnya dipasang, lebih baik diobras terlebih dahulu dengan kampuh buka dengan lebar kampuh bagian sisi 2 cm, bagian klaim 3 cm, bagian tengah belakang 3 cm, dan bagian pinggang 1,5 cm. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Jika tidak ada, Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Habis ini dilanjutkan pekerjaannya, minggu depan kita fitting untuk roknya. Nah, terus semangat untuk belajar dan terus semangat untuk belajar dan terus belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali.